Hi everyone, welcome to ProMedia Innovative Solution Channel. Good news, Tascam Sonic View sudah update firmware 2.2. Apa aja sih isinya? Oke, kita langsung masuk aja. Firmware update ini baru aja di 17 Juni 2025. Terdapat external control via Ember Protocol, DCI split over, function, user defined control setting and snapshot, user defined control library feature, dan masih banyak lainnya. Kita langsung masuk dari pertama, external control via Ember Protocol. Apa sih Ember Protocol? Ember Protocol itu adalah salah satu protokol terbaru atau bisa dibilang IP network terbaru yang dimana si Ember Protocol ini sudah compatible dengan yang versi 22 dan sudah bisa masuk ke dalam mixing station. Oke, jadi good newsnya adalah banyak permintaan beberapa customer kita. Bisa nggak sih Tascam Sonic View itu support dengan Android? Bisa nggak Tascam Sonic View kita itu support dengan mixing station? Jawabannya yes. Good news, support, benar-benar support. Dan juga di sini sudah bisa up to 12 unit can be remotely control from iPad, iPhone, dan juga beberapa device lainnya. Jadi kalian bayangin, satu konsol mixer bisa dikontrol dengan 12 unit device. Wow. Next, kita masuk ke DCI spillover function. Dari update firmware yang sebelumnya, DCI split-nya ini nggak ada, dia kosong. Cuma bisa melihat channelnya ini berapa banyak, tapi kita nggak bisa masuk ke DCI split-nya. Ketika kita masuk ke DCI split-nya, otomatis channel yang ada di mixer ini dia akan terspill. Jadi seperti itu. Kita nggak perlu repot-repot untuk melihat yang mana-mana. Ketika klik spill, channel yang ini yang di DCI akan masuk langsung ke sini. Jadi misalkan kita nge-spill DCI-nya dari channel 1 sampai 5, ketika kita klik, kita langsung masuk 1 sampai 5 di sini. Oke, next kita masuk ke user defined control setting in snapshot. Apa sih itu? Jadi penambahan terbaru dari snapshot recall save-nya ini sudah masuk dari effect setting. Terus juga sudah ada beberapa tambahan dari effect setting, user key, terus juga ada module save. Itu yang terbaru. Next, kita masuk langsung ke defined control library feature. Oke. Sama seperti defined control setting snapshotnya, kita bisa masuk ke dalam defined control library-nya itu, kita bisa pilih mau monitor, screen, effects, dan lain-lain. Jadi kalian nggak perlu takut ketika kalian klik define control atau kita bisa disebut dengan user key di sini. Kalian bisa tinggal recall save yang beberapa channel yang ada di sini. Oke, next, extended user key interface. Jadi kalau misalkan kalian ada user key atau kita sebutnya soft key atau beberapa button-button lainnya yang cuma sekitar 8 atau yang fiturnya itu ada tap tempo, terus mute. Nah, Tascam ini sangat spesial. Dia sudah terdapat 64 new software user key. Jadi kalian bayangin, kalian punya 64 external software atau external button, tidak on build ya, maksudnya tidak internal tapi eksternal yang dimana dia bisa kita atur sampai 64. Misalkan di sini mau di mute group, di sini mau efek mute atau di sini mau tap tempo, itu bebas. Tapi ingat, dia punya 64 new software user key. Wow. Nah, ini untuk tampilan large dan small. Yang tadi sebelumnya adalah tampilan small, yang ini adalah tampilan large. Oke, ada custom naming for user key. Untuk user key-nya yang sebelumnya dari Tascam itu tidak bisa di custom naming. Sekarang sudah bisa di custom up to 8 alphanumeric. Jadi sangat membantu kita itu pengen tahu apa sih isinya dari si user key-nya itu. Ini adalah salah satu tampilan terbaru dari si Tascam. Namanya itu router connection function port to port. Atau kita bisa bandingkan dengan beberapa brand. Kita sebut aja dengan Tielines. Tascam sudah update yang terbaru, dia juga ada fitur namanya Tielines. Kita bahasanya Tielines seperti itu. Dia juga bisa support untuk port to port. Jadi kalau bahasa digitalnya itu kayak snackable versi routing digital seperti itu. Dan ini untuk routing matrix interface. Wow, sekarang bisa kalian mau atur diagonal, kalian atur vertikal, horizontal, sekarang bisa. Tidak usah harus masuk ke dalam menu, ganti input apa segala macam. Sekarang tampilan routing portnya sekarang sudah terbaru. Ini salah satu tampilan terbaru lagi, namanya itu Bus Assignment View Interface. Jadi di mana dari masing-masing mix itu kita bisa tahu, misalkan channel bus itu sedang kirim di mana.
di mix 7, 8, 9, dan 14. Atau channel vokal kita bisa lihat di sini ada di 9 dan 12. Tampilan sebelumnya itu cuma kita bisa lihat meter dB. Tapi tampilan sekarang kita bisa lihat benar-benar kirimannya kemana aja sih channel ini. Seperti itu. Oke, next. Ada custom naming for all system data. Mungkin bahasa dari beberapa brandnya itu bisa dibilang preset atau show library. Atau bisa dibilang kayak snapshot tapi buat data awalnya. Nah, si Tascam ini sudah update sampai up to 28 alphanumeric. Wow, jadi tulisannya misalkan di sini bangunan ini. Pokoknya support sampai 28. Sangat-sangat membantu sekali untuk custom naming. Nah, untuk sistem datanya di sini sudah ada yang terbaru, dia juga sudah memberikan date maupun waktu. Jadi kalian nggak usah takut kalau misalkan mau save data, di sini sudah tertera kapan tanggalnya, kapan juga tahunnya. Oke, ini yang terbaru. Key function for get expander, DSR, and module. Jadi pada update firmware yang sebelumnya, kita nggak bisa save channel mana yang mau kita nggak pakai dari si prosesornya. Contoh, misalkan di electric guitar 1, kita sudah masuk di gate, kompresor, EQ. Nah, tapi ketika kita mau masukin input, mau berubah, mau recall save-an yang sebelumnya, otomatis kan gate dan kompresornya ini kan dia akan berubah juga. Nah, fitur yang terbarunya adalah kita bisa namanya save channel dari kompresor atau EQ dari channel manapun itu tidak akan berubah walaupun kita recall. Wow. Jadi bisa dibilang kita mau recall channel 1 tapi input gate, kompresor dan segala macamnya itu tidak akan berubah. Nah, ini tampilan yang sangat unik dari 3 optional pattern for EQ parameter. Jadi tampilan equalizer dari si Tascam Sony V itu ada 3 tipe. Tipe A, tipe B, tipe C. Sebelumnya dia hanya terdapat tipe A. Tipe A tampilan seperti apa? Tipe A tampilan seperti ini. Low mid-nya di atas, high mid-nya di atas, low-nya di bawah, high-nya di sebelah kanannya. Sekarang kita bisa atur untuk tipe B. High mid-nya bisa di atas, high-nya di sebelahnya, low mid-nya bisa di bawah, low-nya di sebawahnya, low mid-nya sebelah kanannya. Tipe C juga seperti itu. Jadi kita bisa atur untuk posisi dari equalizer-nya. Oke, next, effect to effect send. Ini menarik, sangat-sangat menarik. Biasanya kalau kita send to effect, kita kirim efek return ke dalam efek send itu pasti terjadi loopback. Pasti terjadi loopback. Si Tascam ini dia punya sebuah gebrakan baru. Kita sebutnya gebrakan baru di mana satu efek ini dia bisa di input efek delay, chorus dan lain-lain. Contoh, misalkan efek satunya ini kita mau masukin delay. Bisa nggak? Bisa. Kalau kita masukin return ke efek sini, ke efek send udah pasti loopback. Tapi si Tascam nggak. Dalam satu efek ini dia bisa ada 4 efek. Kalian bayangin, satu efek diisinya bisa ada delay, bisa ada chorus dan lain-lainnya. Itu benar-benar sangat-sangat membantu. Oke, next. Efek send mute. Sekarang tampilan efeknya itu ada tambahan namanya efek send mute. Di sini tertera ketika kalian men-stop delay dari beberapa efek di stop delaynya, dia tidak akan langsung berhenti delaynya, tapi dia akan menyisakan beberapa part bener-bener sampai delay timesnya itu habis, dia akan baru berhenti. Jadi kalau misalkan yang lain kita menggunakan yang sebelumnya dari modul yang sebelumnya, ketika kita mute efeknya, delaynya, misal efek delay, dia akan otomatis akan habis. Times delaynya itu nggak akan ada. Sekarang kita bisa atur. Oke, ada modul metering dari Send on Fader Mode. Oke, pada update sebelumnya mix 1 ini, kita klik mix 1, dia tidak akan ada modul meter di sini. Sekarang udah ada modul meter. Jadi kita bisa tahu mix 1, oh channel 1, 2, 3. Jadi kalian bayangin semana sih levelnya ya kan? Bisa tahu isinya itu seberapa keras dalam mix 1 ini. Next, ada monitor lock feature. Oke. Monitor lock feature ini sebelumnya itu tampilannya seperti ini. Tidak ada monitor lock. Ketika kita mau masuk ke dalam menunya, tidak ada. Sekarang sudah ada namanya monitor lock. Jadi ketika kita pindah channel mau manapun, channel output, dia tetap terlock. Seperti itu. Jadi benar-benar ngebantu nih, punya temen iseng nih. Monitor outnya nih suka diganti nih, kabelnya diganti-ganti segala macam nih. Terus udah ini dirubah lah, misalnya ini ketiga. Oh, sekarang tidak bisa. Sekarang sudah di lock. Sudah kita ada pengamannya. Oke, next ada GEQ Frequency Display. Ini yang paling terbaru.
Sebelumnya, ketika kita masuk ke dalam menu GEQ, ke dalam menunya si output, kita klik GEQ Fader Control On, itu kita masih bisa untuk ganti-ganti layer di sini, layer case. Tapi sekarang kita nggak bisa. Ketika kita masuk Fader Control On, itu semua langsung di lock dan akan terfokus ke dalam GEQ ini. Jadi sangat-sangat aman, gitu. Kita akan tetap fokus dalam situ. Oke, yang terakhir ada switching input source A dan B. Ini nggak ada di mixer lain. Kenapa gue bilang nggak ada di mixer lain? Channel input satunya ini dia punya dua pilihan. Pilihan A dan pilihan B. Pilihan A misalkan masuk ke analog 1, B-nya itu masuk ke USB in 1. Contoh di sini misalkan gue record. Gue mau kirim recording gue ke dalam channel A. Terus gue mau ganti nih, misalkan gue lagi rekam di analog 1, setelah masuk ke dalam menu software DAW-nya, gue mau kirim lagi ke sini. Kalian ngedengarnya nggak usah ganti-ganti channel lagi, nggak usah masuk ke dalam sini. Kalian cukup pindah inputnya ke dalam input B. Benar-benar mudah kan? Oke, thank you. Itu adalah beberapa fitur update yang terbaru. Sekarang kita masuk how to, gimana sih cara update-nya. Halo netizen, kita akan masuk ke dalam menu update firmware. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, kalian membutuhkan sebuah USB berapapun, 32 GB atau 64 GB itu bisa, dan juga converter. Kita membutuhkan converter karena di sini input portnya adalah Type C, dan juga kalian misalkan sudah update firmware dari 2.1, kalian bisa menggunakan SD card. Tapi di sini gue menggunakan USB. Gimana sih caranya? Kita langsung masuk aja ke dalam menunya. Yang pertama, kita harus colok ke USB-nya terlebih dahulu. Kita langsung masuk ke dalam menu. Kita masuk ke dalam media manage. Di sini kita coba lihat USB-nya apakah terbaca. Ketika kita terbaca, kita langsung back aja. Kita masuk ke firmware update. Ketika firmware update, di sini otomatis akan langsung terbaca. Atau ketika kalian tidak ada bacaan seperti ini, dalam posisinya seperti ini, kita langsung klik aja di main. Habis itu kita pilih mau SD card atau USB, kalian mau update firmware. Ketika USB, di sini langsung terbaca firmware update-nya itu yang berapa. Di sini kita masukin firmware update yang terbaru, versi 2.2. Nah, dia akan meloading, dia akan reminding isinya apakah dia ada korup atau enggak. Nah, setelah itu tinggal tunggu prosesnya selesai. Ketika sudah selesai ada bacaan mematikan power mixer. Setelah mixer dimatikan, nanti langsung dinyalakan kembali. Nanti setelah langsung dinyalakan kembali, langsung masuk ke versi informasi, dicek apakah firmware update sudah berhasil atau tidak. Oke, setelah sudah semua diupdate, tadi juga sudah dimatikan, dinyalakan kembali, kita masuk ke dalam version information. Apakah firmware sudah diupdate? Oke, firmware sudah berhasil diupdate, sudah ada di 2.20. Di sini ada bacaan update lagi. Ini Dante modul Brooklyn 3. Jadi kalian harus update Dante controllernya yang terbaru. Seperti itu. Dan sudah siap di running untuk sistem yang terbaru dari Tascam Sonic View versi 2.2.